apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika hampir menyatu, akhirnya hancur berkeping-keping. Kekuatan Shouzan saat ini belum cukup untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan raungan harimau. Tetapi bahkan setengahnya saja sudah cukup kuat untuk tak terhentikan oleh kebanyakan orang. Namun kekuatan terbesar Shouzan bukanlah kekuatan serangannya, melainkan tubuhnya yang sekuat besi. Di dalam tim pemberani, dia memiliki pertahanan terkuat. Pada tahap akhir alam Do di bintang 8, Shouzan mungkin sebanding dengan Shoyen pada tahap akhir alam Dosian bintang 1. Jadi dia sangat tangguh. Shouzan, pertahanan Anda telah meningkat cukup banyak lagi. Setelah sesi latihan tanding, Feng Bo bermandikan keringat. Dia telah menyerang Shouzan dengan segenap kekuatannya. Meskipun Feng Bo baru berada di tahap awal alam Do di bintang 8, seharusnya tidak semua serangannya sama sekali tidak efektif melawan Shouzan. Tetapi faktanya, tetap Shouzan dengan mudah menahan serangan kekuatan penuh Feng Bo. Setelah keduanya menyelesaikan pertarungan mereka, King Mu'er dan yang lainnya naik ke panggung. Para wanita ini dengan sosok mereka yang menakjubkan, sungguh mempesona, bahkan dalam pertempuran. Qianning belum bisa ikut bertarung. Meskipun kekuatannya telah meningkat ke level Do di bintang 7 setelah latihannya di Bahtera tanpa rasa takut, itu masih jauh di bawah level terendah kelompok tahap awal bintang 8. Perbedaan kekuatan terlalu besar untuk dibandingkan. Setelah serangkaian pertempuran praktis, semua orang telah membuat beberapa kemajuan. Selanjutnya, mereka mulai menantang lawan dengan level yang lebih tinggi. Mereka yang memiliki kekuatan sedikit lebih rendah mulai menantang Long Yi dan Long Xintian. Mereka hanya dengan menghadapi lawan yang lebih kuat, mereka dapat melepaskan potensi mereka. Setelah semua orang menyelesaikan pertempuran mereka, Qianning dengan hati-hati melangkah maju. Pipinya memerah dan dengan malu-malu berbisik. Saudari Mu'er, maukah Anda berlatih tanding dengan saya? Qianning telah mengamati semua orang dari pinggir lapangan, ingin sekali berpartisipasi dalam pelatihan praktis semacam ini. Dia ingin berkembang dengan cepat, tetapi kurang percaya diri. Dia dengan hati-hati mendekati King Mu'er, menundukkan kepalanya dengan malu-malu saat bertanya. King Mu'er tersenyum sedikit dan mengangguk tanpa ragu, setelah menyadari keraguan Qianning. Tentu. Melihat King Mu'er setuju, Qianning tersenyum lembut. Shouzan segera berlari mendekat, tersenyum patuh pada King Mu'er. Nyonya, Anda harus bersikap lunak kepadanya. Qianning hanyalah seorang Do di bintang 7. Setelah Shouzan selesai berbicara, semua orang menatapnya dengan jijik. King Mu'er menjentikkan dahi Shouzan dengan refleks yang tajam. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. King Mu'er tersenyum tipis. Shouzan menatap Qianning dengan lembut, seolah takut istrinya akan diintimidasi. Mendengar kata-kata Shouzan, Qianning menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan memberinya senyum. Di mata Shouzan, senyum ini lebih indah daripada 100 bunga yang mekar. Shouzan merasa hatinya meleleh. Dia mengepakkan tinjunya dan menyemangati Qianning. Perhatian semua orang terfokus pada arena pertarungan. Pertama, kedua wanita itu sama-sama luar biasa dalam penampilan dan sosok, membuat mereka sangat enak dipandang. Kedua, ini adalah pertama kalinya Qianning bertarung dan semua orang tidak penasaran dengan kekuatan bertarungnya. Saudari Mu'er, Anda terlalu baik. Qianning sedikit membungkuk dan melepaskan aura pertempurannya. Aura pertempuran Qianning seperti uap air mengalir di sekelilingnya dan mengembun menjadi 2 bola air di telapak tangannya. Lakukan yang terbaik, saya akan menanggapinya dengan serius. King Mu'er mengayunkan cambuk panjangnya. Cambuk hitam itu adalah senjata yang dipilih King Mu'er dari harta karun Xia Xing Hui. Cambuk itu lebih kuat dan lebih lentur daripada cambuk tulangnya sebelumnya. King Mu'er menegakkan tubuhnya, wajahnya serius. Dengan teriakan ringan dia mengangkat tangannya dan mengayunkan cambuk panjangnya ke arah Qianning di depannya. Qianning tidak menghindar atau mengelak, mengejutkan penonton di bawah. King Mu'er juga panik.
Menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan Qianing, dia mencoba menarik kembali cambuknya, tetapi sudah terlambat. "Qianing, hati-hati!" King Mu'er memperingatkan. Namun saat mata Qianing terbuka dan tertutup, wajah yang tidak biasa muncul di mata merah mudanya. King Mu'er merasakan sentakan di jiwanya. Pikirannya kosong sesaat. Dia baru pulih setelah beberapa saat, tetapi saat itu Qianing sudah berada di depannya. Tangannya yang ramping berhenti 1 sentimeter dari wajah King Mu'er. Jika dia melepaskan ki pertempurannya dan mendorong maju bahkan 1 sentimeter pun, King Mu'er kemungkinan akan binasa. Adapun semua orang di antara penonton kecuali Xie Zhenghui tidak menyadari apa yang telah terjadi. Bukan karena Qianing sangat cepat, mereka semua benar-benar terpikat oleh pesonanya. Saat ini, tatapan yang secara alami memikat. Seru Xie Zhenghui terkejut. Klan rubah memiliki tatapan memikat terbanyak. Mengaktifkan tatapan itu tidak membutuhkan kekuatan jiwa. Itu adalah kekuatan unik. Namun efeknya minimal terhadap mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Tetapi bagi mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang lemah, itu adalah teknik pengendalian yang sangat menakutkan. Momen kosong yang singkat seperti itu sudah cukup untuk mengubah jalannya pertempuran. Mata yang menyeramkan. Semua orang tercengang, termasuk Long Yi dan Long Xintian. Keduanya sekarang adalah Dodi bintang 9, namun mereka masih terperangkap dalam teknik tatapan memikat Qianing. Hal yang paling menakutkan adalah Qianing secara bersamaan memikat semua orang yang melihat matanya. Karena jangkauan pesona ini sungguh menakutkan. "Anda menang." King Mu'er baru saja tersadar, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, itu sudah cukup untuk berakibat fatal dalam pertempuran. "Saya minta maaf," kata Qianing gemetar, wajahnya penuh penyesalan. "Tidak perlu minta maaf, saya tidak menyadarinya sebelumnya. Qianing, Anda luar biasa. Teknik pesona semacam ini sangat berguna dalam pertempuran sebenarnya. Dengan kekuatan Anda bisa dengan mudah mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari Anda." King Mu'er berjalan mendekat, menggenggam tangan Qianing yang lembut dan berkata dengan tulus. Mendengar ini Qianing akhirnya mendongak, senyum merekah di wajahnya. "Benarkah?" Qianing selalu kurang percaya diri karena merasa menghambat semua orang. Kekuatannya adalah yang terlemah di antara mereka, dan Xiao Yan sebelumnya tidak ingin membawanya serta. Jadi dia selalu berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah bagi semua orang. "Tentu saja itu benar. Saya belum pernah melihat Anda benar-benar bertarung sebelumnya. Anda benar-benar bakat tersembunyi. Ketika suami saya keluar, saya akan menceritakan tentang pertempuran kita kepadanya. Tim kita benar-benar membutuhkan seseorang seperti Anda saat ini." King Mu'er tersenyum. Mendengar pujian King Mu'er, Qianing juga menunjukkan senyum malu-malu. "Saudari Mu'er, saya juga bisa memberi Anda kekuatan Dewa Air." Qianing menjauhkan diri dari King Mu'er, melemparkan bola air dari telapak tangannya ke arah King Mu'er. Uap air menyelimuti seluruh tubuh King Mu'er dan ekspresi terkejut langsung muncul di wajah King Mu'er. Cambuk panjang itu melesat, setiap ayunannya dipenuhi dengan kekuatan tambahan Dewa Air, dan jangkauan serangannya meningkat 1 lingkaran penuh. Bahkan memiliki kekuatan amplifikasi. Yang kurang dari tim kita saat ini adalah seseorang dengan kemampuan Qianing. Dalam pertempuran, dia dapat meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan dan bahkan mengendalikan serta menahan musuh. Dikombinasikan dengan kekuatan jiwa paman Xie Zhenghui, tim ini tampaknya semakin sempurna. Mata Long Xintian sedikit menyipit. Setelah pertempuran dengan semua orang, pendapat Long Xintian tentang mereka telah berubah sepenuhnya dari lubuk hatinya. Meskipun saat ini dia adalah orang terkuat selain Xiao Yan dengan tingkat peningkatan semua orang saat ini. Jika dia tidak bekerja lebih keras, dia akan segera dilampaui. Kekuatan penuh Qianing belum terungkap, dan pada saat berikutnya semua orang fokus padanya. Selain latihan pertarungan 1 lawan 1, mereka juga mencoba pertarungan 2 lawan 2 dan 3 lawan 3. Jumlah yang berbeda membutuhkan taktik yang lebih fleksibel, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan individu mereka, tetapi juga meningkatkan kerjasama tim mereka. Dengan tambahan Long Xintian, Xie Zhenghui, dan Qianing, tim sebelumnya agak tidak terbiasa dengan perubahan tersebut. Cara terbaik untuk mengatasi ini adalah melalui pertarungan bersama.
Hanya dengan cara ini mereka dapat dengan cepat memahami gaya bertarung satu sama lain. Pemahaman diam-diam sebuah tim hanya dapat diasah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika semua orang sedang berlatih, Jenny bergegas masuk tampak cemas. Semuanya, keluar dan lihat. Jenny sangat cemas dan semua orang segera berhenti bertarung. Setelah mendengar kata-kata Jenny, mereka semua bergegas keluar. Ketika mereka muncul, Xiaoyan sudah berada di dek. Alisnya berkerut saat dia menatap ke depan. Tuan Muda Xiao, apa yang terjadi? Semua orang bergegas ke dek dan pemandangan di depan mereka membuat pupil mata mereka menyipit. Karena dua bahtera berdiri di hadapan mereka. Ukurannya lebih dari 2 kali lipat bahtera pemberani. Tuan Muda Xiao, mungkinkah itu geng iblis hiu yang mengejar kita? Di laut hampa, jika ada musuh yang menyimpan dendam, itu adalah geng iblis hiu. Ekspresi Xiaoyan tampak serius saat ia mengamati bahtera-bahtera yang mendekat. Jika mereka benar-benar musuh, ini akan menjadi tantangan yang nyata. Kedua bahtera besar ini tidak akan lagi membawa orang bodoh seperti Zenshan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi sekarang. Kita akan melawan kekuatan dengan kekuatan. Xiaoyan menibaskan lengan bajunya. Meskipun bahtera-bahtera itu besar, kekuatan mereka tidak ditentukan oleh ukurannya. Xiaoyan tidak tahu ukuran pasti geng iblis hiu, dan karena Zenshan belum mati, dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Tetapi kecepatan dia melakukannya agak tidak terduga. Bajak bahtera ini tidak terlihat seperti milik geng iblis hiu. Tuan Muda Xiao, ini seharusnya bukan dari geng iblis hiu kan? Kata Xie Xinghui setelah mengamati beberapa saat. Dua bahtera berlabuh di laut hampa di kejauhan dan bahtera pemberani sedang menuju ke arah mereka. Saat mereka semakin dekat, kedua bahtera itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Mengingat bahtera-bahtera geng iblis hiu, kedua bahtera ini memang sangat berbeda. Kedua bahtera ini tampak jauh lebih mewah, tidak seperti bahtera-bahtera kumuh milik geng iblis hiu. Mereka tampak seperti berasal dari alam yang sangat kaya. Saat mereka semakin dekat, mereka tidak melihat sosok apapun di kedua bahtera itu. Bahkan ketika mereka sudah sangat dekat, mereka masih tidak melihat kehidupan apapun di kedua bahtera itu. Dan mereka juga tidak merasakan permusuhan apapun. Sudah Xiaoyan, bolehkah kita berhenti di sini sebentar? Tepat ketika Xiaoyan masih mengamati kedua bahtera itu, Lingdong naik ke bahtera pemberani dan berkata kepada Xiaoyan, "Sudah Lingdong, apakah Anda mengenal kedua bahtera ini?" Karena hanya bermusuhan dengan geng iblis hiu sejak memasuki laut hampa, Xiaoyan penasaran dengan pemilik kedua bahtera raksasa ini. Namun, dilihat dari nada bicara Lindong, bahtera-bahtera itu tampaknya tidak bermusuhan. Mereka bahkan mungkin orang-orang yang dikenal Lindong. Saya rasa saya memang mengenal mereka. Mereka tampaknya sedang dalam kesulitan. Jadi saya akan pergi melihat apakah mereka membutuhkan bantuan saya. Sudah Xiaoyan, maukah Anda ikut dengan saya? Setelah menyaksikan kemampuan bertarung kelompok Xiaoyan, Lindong cukup terkesan padanya. Karena dia teman saudara Lindong, sebaiknya saya pergi dan melihat-lihat. Mungkin dia butuh bantuan saya. Melalui lebih baik punya teman daripada musuh, jadi saya akan pergi bersama saudara Lindong. Xiaoyan setuju sambil tersenyum. Melihat Xiaoyan setuju, Lindong juga tersenyum. Terima kasih saudara Xiaoyan. Lindong menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, Xiaoyan dan kelompoknya bersama dengan ketiga saudara Lin menaiki Jialong dan terbang menuju dua bahtera. Nona Ding Yue, kita benar-benar tidak bisa bertarung dengan jumlah pasukan kita yang terbatas. Haruskah kita mundur? Di salah satu bahtera, seorang gadis dengan baju zirah kulit hitam ketat berdiri dengan tangan di pinggang. Cemberut tampak marah. Tidak mungkin, saya sudah lama mencari binatang kekosongan ini. Akhirnya saya menemukannya, jadi bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Baju zirah kulit hitam ketat itu sangat menonjolkan sosok wanita yang cantik, terutama kakinya yang panjang, ramping dan putih yang sangat menarik perhatian. Wajahnya yang lembut dan penampilan yang memikat, ditambah dengan kemarahannya yang pura-pura, memberinya pesona yang unik. Nona Ding Yue, binatang kekosongan ini lebih kuat dari yang kita perkirakan, setara dengan Dosian bintang 4. Bahkan jika kita berusaha kuat tenaga untuk menangkapnya, kita akan menderita kerugian yang cukup besar.
Seorang pria berkata dengan serius kepada Ding Yue. Mendengar ini, Ding Yue menjadi semakin marah. Bukankah Anda berjanji dengan begitu percaya diri bahwa tidak akan ada masalah? Sepertinya grup tentara bayaran Chang Yue Anda tidak ada apa-apanya. Jika misi ini tidak selesai, Anda harus membayar saya 2 kali lipat dari hadiah yang telah saya bayarkan. Ding Yue menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah. Setara dengan dosian bintang 4, itu bukan lelucon. Jika mereka tidak bisa menangkapnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Pria itu tersenyum getir. Memang tidak ada jalan lain. Dia melambaikan tangan kepada bawahannya dan bersiap untuk pergi. Nona Ding Yue sudah lama tidak bertemu. Tepat saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar. Ding Yue berbalik dengan cepat setelah mendengar ini dan melihat Lindong. Kemarahan di wajahnya segera menghilang dan dia berteriak gembira. Lindong, apa yang Anda lakukan di sini? Melihat Lindong, Ding Yue berlari ke arahnya dan memeluknya. Lindong langsung terbatuk, merasa sangat malu melihat Xiuyan dan yang lainnya masih berdiri di sana, menyaksikan dengan geli. Nona Ding Yue. Lindong menepuk bahu Ding Yue, tetapi Ding Yue seperti garis kecil yang nakal, tersenyum manis, mata yang cerah melengkung seperti bulan sabit. Dengan lembut mendorong Ding Yue menjauh. Lindong dengan canggung menggaruk kepalanya, lalu melihat sekeliling sebelum tersenyum tipis pada Ding Yue. Nona Ding Yue, apakah Anda mengalami masalah? Tanya Lindong. Ding Yue langsung mengerti, mengangguk seperti anak ayam yang mematok nasi. Akhirnya saya menemukan keberadaan unicorn kekosongan, tetapi kita tidak memiliki cukup tenaga saat ini, jadi kita tidak bisa menangkapnya. Ding Yue cemberut, wajahnya penuh ketidakbahagiaan. Unicorn kekosongan adalah makhluk unik dari lautan kehampaan. Dengan kekuatan rata-rata hanya sekitar bintang 2 dosian. Dengan kekuatan Anda seharusnya bisa menangkap mereka dengan mudah. Kata Lindong, sambil mengelus dagunya setelah berpikir sejenak. Mungkinkah Anda telah menemukan binatang bertanduk putih di antara unicorn kekosongan? Tanya Lindong, agak terkejut dan Ding Yue dengan cepat mengangguk. Lindong adalah yang paling pintar. Kali ini kita telah menemukan binatang bertanduk putih yang sangat langka di antara unicorn kekosongan. Jika kita bisa menangkapnya, harta karunnya dapat dijual setidaknya seharga 50 juta pilki asal abadi. Kata Ding Yue, semakin menyesal karena tidak mengajak ahli dosian bintang 4 untuk ikut serta. Kalau tidak, unicorn kekosongan ini pasti akan menjadi milik hari ini. 50 juta pilki asal abadi? Xiuyan mendengar ini dari belakang, tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidah. Pikir asal abadi adalah yang paling dibutuhkan Xiuyan saat ini. Batara pemberani membutuhkan persediaannya, dan dia juga membutuhkannya untuk kultivasi. 1 juta pilki asal abadi yang dia rebut dari Zenshan hampir semuanya habis. Fakta bahwa memburu unicorn kekosongan bisa menghasilkan begitu banyak uang sangat menggoda bagi Xiuyan. Tapi kita kekurangan tenaga, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi bertemu dengan Anda adalah hal yang baik. Ayo Lindong, saya akan mentraktir Anda makan besar di kota 1000 bintang. Ding Yue merangkul lengan Lindong. Lindong merasakan kelembutan di lengannya, membuatnya sedikit kaku. Dia batuk 2 kali, seolah tak mampu menolak Ding Yue. Itu belum tentu benar. Ceritakan pada saya tentang situasi saat ini. Mungkin kita bisa bergabung untuk menangkap unicorn kekosongan itu? Lindong memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik lengannya dan mengganti topik pembicaraan. Setelah selesai berbicara, Ding Yue tertawa terbahak-bahak. Lindong, Anda tidak bercanda kan? Kekuatan kita hampir sama dan Anda masih ingin menangkap unicorn kekosongan. Setelah Ding Yue selesai berbicara, dia meletakkan tangannya yang lembut di dahi Lindong. Ada apa dengan Anda? Apa Anda tidak demam? Ding Yue tertawa seperti anak kecil. Lindong menepis tangan Ding Yue dan menatapnya dengan serius. Di bawah tatapan serius Lindong, Ding Yue perlahan menahan tawanya. Bertingkah seperti gadis kecil pelaku yang telah melakukan kesalahan di depan Lindong. Baiklah, unicorn kekosongan ini adalah binatang bertanduk putih. Dan kekuatannya sebanding dengan dosian bintang 4. Yang terkuat yang kita miliki di sini hanya dosian bintang 2. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak mungkin bisa menangkapnya. Lupakan saja Lindong. Jika memang tidak berhasil, kita bisa mencarinya lagi lain kali. Tidak perlu keras kepala.
Ding Yue masih memandang Lindong dengan jijik. Bagaimanapun juga dia sangat mengenal kekuatan Lindong. Dosian bintang 4. Sudah Xiuyan, lihat. Lindong berbalik dan melihat Xiuyan di belakangnya. Xiuyan telah mendengarkan di belakang Lindong sepanjang waktu. Setelah mendengar ini, dia menggosok dagunya. Layak dicoba, tapi kita menghadapi beberapa masalah saat ini, kata Xiuyan perlahan. Ding Yue memandang Xiuyan dan mereka bertukar senyum sopan. Lindong, siapa saudara ini? Ding Yue menarik Lindong. Ini adalah seorang saudara yang saya temui di jalan menuju kota 1000 bintang. Anda boleh meremehkan saya, tapi jangan meremehkannya. Kemampuannya jauh melampaui apa yang Anda lihat. Saya bisa melewati perjalanan ini dengan selamat berkat saudara Xiuyan. Pujian Lindong membuat Xiuyan sedikit malu dan dia memberikan senyum canggung namun sopan. Saat mereka berbicara, seorang pria berbaju zirah pelan berjalan dari belakang Ding Yue. Tatapannya menyapu Lindong dan Xiuyan dengan tatapan yang kurang ramah. Nona Ding Yue, apakah kedua orang ini teman Anda? Pria itu bertanya perlahan, tangannya di belakang punggung. Ding Yue mengangguk. Ini teman saya, Lindong, dan ini Xiuyan. Mereka bilang mereka bisa membantu kita menangkap unicorn kekosongan. Setelah memperkenalkan pria itu, Ding Yue memperkenalkan Lindong dan Xiuyan sambil berkata, ini kakak Guandong, pemimpin ketiga dari grup tentara bayaran Chang Yue. Seorang dosian bintang 2 tingkat puncak, hanya selangkah lagi menuju dosian bintang 3. Dilihat dari kekuatan kalian berdua hanya dosian bintang 1. Semua orang di grup tentara bayaran kami adalah dosian bintang 1. Dan tidak ada yang berani mengklaim mereka dapat menangkap unicorn kekosongan yang sebanding dengan dosian bintang 4. Saya cukup penasaran bagaimana kalian berencana untuk menangkap unicorn kekosongan ini. Guandong terkekeh dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Sebagai dosen bintang 2 tingkat puncak, dia dapat dengan mudah melihat kelemahan kekuatan Lindong dan Xiuyan yang tidak mengherankan. Nona Ding Yue, kami salah memperhitungkan kalian ini. Kami akan memberikan kompensasi yang sesuai. Adapun teman-teman Anda, saya rasa sebaiknya Anda biarkan saja. Mereka ingin mati, tapi kami tidak akan menemani mereka. Lagi pula hidup kami sangat berharga. Anda juga sebaiknya tidak ikut campur. Guandong melambaikan tangannya dan memanggil stafnya untuk bersiap pergi. Dosian bintang 2 puncak ya, cukup arogan. Tepat saat Guandong berbalik, suara Xiuyan terdengar dan tatapan semua orang beralih tajam kepadanya. Mata kecil Ding Yue hampir keluar dari rongganya. Nah, karena Anda teman Nona Ding Yue, saya tidak akan mempermasalahkan Anda kali ini. Dengan kekuatan Anda, sebaiknya Anda jangan terlalu arogan, karena Anda tidak berhak berbicara seperti itu pada saya. Guandong tidak marah dan berkata sambil sedikit tersenyum. Apakah saya berhak atau tidak, itu bukan hanya soal kata-kata. Mata Xiuyan dingin, diremehkan adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi Xiuyan. Xiuyan sudah berdiri di belakang Xiuyan, mendengus keras. Jika Feng Bo tidak menahannya, dia mungkin sudah menyerbu dan menggigitnya. Oh, Anda pikir Anda bisa menantang saya hanya dengan dosian bintang 1? Saudara-saudara, orang ini dosian bintang 1 menantang saya. Kita benar-benar bertemu dengan karakter langka hari ini. Nah, kami di grup tentara bayaran Cheng Yue hidup dalam bahaya terus-menerus. Saya khawatir saya mungkin secara tidak sengaja membunuh Anda. Dan kemudian saya tidak akan bisa menjelaskan diri saya. Setelah Guandong selesai berbicara, ledakan tawa meletus di belakangnya. Orang-orang ini semuanya dosian bintang 1 dan aura keganasan yang mereka pancarkan menunjukkan bahwa mereka tidak kekurangan darah di tangan mereka. Hanya mereka yang berjalan di tepi kematian sepanjang tahun yang akan memiliki aura seperti itu. Tuan Muda Xiu, biarkan saya mengajarnya. Anak ini terlalu menyebalkan. Wajah Xiuzan memerah karena marah. Feng Bo terus menyeretnya dari belakang. Xiuzan tidak terlihat seperti akan menghajar seseorang. Dia terlihat seperti ingin dihajar. Karena Anda punya kekuatan, tunjukkan. Cukup omong kosong ini. Xiuyan melangkah maju, auranya memancarkan kekuatan yang dahsyat, dipenuhi dengan niat membunuh. Saat auranya menyebar, Guandong sedikit terkejut. Bukan karena terkejut dengan kekuatan Xiuyan, tetapi karena niat membunuh yang terpancar dari Xiuyan mengejutkannya. Karena itu tidak lebih lemah dari miliknya.
Anda memang karakter yang kejam, tapi Anda agak gegabah. Hari ini saya akan memberi Anda pelajaran. Ini adalah lautan hampa, bukan alam rendahan tempat Anda bisa bertindak semaunya. Jangan terlalu berpikiran sempit. Jika tidak, Anda akan mati tanpa menyadarinya. Menghadapi provokasi Xiaoyan, wajah Guandong menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Tolong beri saya pencerahan. Xiaoyan mengambil posisi dan Guandong tanpa ragu melepaskan auranya sebagai dosian bintang 2 puncak. Benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Ayo, jangan terlalu mengecewakan saya. Guandong menatap Xiaoyan dengan tenang dan melambaikan tangannya padanya. Saat aura Guandong terungkap, Xiaoyan merasakannya. Kekuatan dosian bintang 2 tingkat puncak bukanlah main-main. Auranya saja sudah menekan Xiaoyan dengan selisih yang signifikan. Tiba-tiba kaki Xiaoyan menghentak keras ke tanah, menyebabkan seluruh dek Bahtera bergetar sesaat. Kemudian sosoknya melesat ke depan, telapak tangannya mengepal dan gelombang ki asal abadi yang kuat meletus. Langsung mengembun menjadi 2 telapak penciptaan agung di depannya. Kedua telapak penciptaan agung ini sangat padat dan kuat, tampak seperti 2 tangan sungguhan yang tercetak di langit, memancarkan aura yang sangat kuat. Kekuatannya melampaui teknik Do tingkat suci dan dengan kekuatan Xiaoyan yang meningkat ke tahap akhir dosian bintang 1. Kekuatannya bahkan lebih besar. Saat telapak tangan raksasa itu meraung ke bawah, membawa kekuatan yang sangat tajam dan mendominasi, menyerang Guandong dengan keras dari atas. Guandong mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan, penindasan yang disebabkan oleh kekuatan dosian bintang 2 tingkat puncak. Tiba-tiba, ledakan dahsyat menggema di dalam Bahtera. Fluktuasi energi yang kuat menghantam semua orang di sekitarnya. Meskipun Guandong meremehkan Xiaoyan, dia tidak meremehkan lawannya. Dia kemudian melepaskan serangan telapak tangan untuk menangkis telapak penciptaan agung milik Xiaoyan. Langsung menghancurkan kedua telapak penciptaan agung milik Xiaoyan. Cobalah gerakan saya juga. Setelah menghancurkan telapak tangan penciptaan agung Xiaoyan, mata Guandong melebar karena terkejut. Dia mengubah segel tangannya juga menggunakan cetakan telapak tangan. Tetapi yang ini jauh lebih besar daripada telapak tangan penciptaan agung Xiaoyan. Melihat cetakan telapak tangan itu melesat ke arahnya dengan suara mendesing, Xiaoyan sedikit merutan kening. Dia memunculkan penguasa kuno api surgawi di tangannya dan melepaskan teknik 1000 penguasa tanpa bayangan. Kemudian mengirimkan bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah cetakan telapak tangan itu. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan seketika, di bawah gempuran bayangan penguasa cetakan telapak tangan Guandong goyah, lalu retak dan menghilang. Menarik, teknik Do tingkat domain ini tidak buruk. Tapi jika ini kartu truf Anda, maka yang Anda kalahkan hanyalah cetakan telapak tangan yang dengan santai saya munculkan. Guandong terkekeh mengejek Xiaoyan, namun Xiaoyan mengabaikan kata-kata Guandong. Begitu dia menghancurkan cetakan telapak tangan Guandong, sosoknya melesat seperti hantu, sambil memegang penguasa api surgawi kuno. Penguasa Xiaoyan menari, melepaskan 1000 bayangan dengan keagungan yang luas. Seketika dia melepaskan 2 teknik 1000 penguasa tanpa bayangan. Saat bayangan penguasa memenuhi langit, angin kuat dari penguasa menyelimuti Guandong. Getaran mengguncang langit. Menghadapi serangan Xiaoyan, senyum dingin melintas di mata Guandong. Kemudian dia menghentakkan kakinya. Ki asal abadi yang bergelombang menyapu tubuhnya seperti gelombang pasang, menyebar dari kakinya dan membentuk angin kencang di sekitarnya. Sebarkan! Guandong berbalik, kakinya menghentak. Angin kencang di sekitarnya berputar dengan cepat, lalu berubah menjadi hembusan angin kuat yang tanpa ampun menghancurkan semua teknik 1000 penguasa tanpa bayangan milik Xiaoyan. Kemudian, sosoknya menyerbu ke arah Xiaoyan seperti harimau. Sosok Guandong bergerak dengan kecepatan luar biasa, dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengambil langkah kuat ke depan, menghadapi serangan Guandong secara langsung tanpa menghindar. Mencari kematian. Guandong mencibir dalam hati. Saat sosok Xiaoyan bertabrakan keras dengan Guandong dan tubuh Xiaoyan terlempar ke belakang seperti yang diharapkan. Namun tidak seperti layang-layang dengan tali yang putus. Itu tampak disengaja. Dia kemudian dengan cepat memadatkan teratai api surgawi di telapak tangannya.
Kecepatan yang telah dia kuasai melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sekte pertempuran praktis. Dalam sekejap itu meledak. Teratai api surgawi sangat kuat dan kecepatannya begitu cepat sehingga Guandong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan juga terlempar mundur 2 langkah oleh kekuatan ledakan. Xiuyan menenangkan diri, menatap Guandong dan terkekeh. "Maafkan saya." Guandong tiba-tiba mendongak ke arah Xiuyan, matanya menunjukkan keterkejutan, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. "Tidak heran Anda bisa berbicara begitu sombong. Anda memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi hanya memaksa saya mundur 2 langkah tidak cukup untuk menangkap unicorn kekosongan. Saudaraku, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Kakak Xiuyan pernah mengalahkan Zenshan, seorang dosen bintang 3 dari geng Iblis Hiu. Kekuatan terbesar kakak Xiuyan bukanlah dalam pertarungan 1 lawan 1, melainkan kekuatan gabungan seluruh timnya." Setelah pertempuran sengit itu, Lindong segera melangkah maju dan berbicara pelan kepada Guandong. Mendengar kata-kata Lindong, wajah Guandong langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Zenshan? Anda mengalahkan Zenshan dari geng Iblis Hiu?" Guandong masih agak bersemangat setelah mendengar ini, dan Xiuyan mengangguk sebagai tanda setuju. Hanya beruntung. Xiuyan masih menyimpan rasa kesal terhadap kata-kata Guandong sebelumnya dan tidak bisa menunjukkan niat baik kepadanya. "Adikku, tadi saya berbicara kasar, saya benar-benar minta maaf. Saya hanya memikirkan saudara-saudara saya di bawah, tolong jangan tersinggung." Guandong segera mengepakkan tangannya memberi hormat kepada Xiuyan. Perubahan sikap Guandong yang tiba-tiba membuat semua orang terkejut. Keduanya yang baru saja berselisih sekarang menunjukkan niat baik dalam sekejap mata. Bahkan anggota grup tentara bayaran Chang Yue pun tercengang. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka tahu betul temperamen keras kepala pemimpin ketiga mereka dan fakta bahwa dia akan meminta maaf kepada seorang pemuda biasa seperti cacing yang tak terjelaskan di dalam garam. Lindong juga terkejut, menoleh ke Ding Yue dan bertanya dengan suara rendah. "Apa yang terjadi? Mengapa pemimpin ketiga grup tentara bayaran Chang Yue tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda?" "Saya rasa saya pernah mendengar bahwa kakak Guandong pernah bertemu Zenshan dari geng Iblis Hiu, dan sepertinya dia bahkan dikalahkan oleh Zenshan. Dia mungkin senang mendengar bahwa teman Anda mengalahkan Zenshan." Ding Yue menatap Lindong dengan main-main, mengedipkan matanya sambil berbicara. "Jadi begitu ya? Saya sangat mengagumi saudara Xiuyan atas penampilannya dalam pertempuran di Zenshan. Hanya dengan dosian bintang 1 dan seluruh timnya, dia berhasil mengalahkan dosian bintang 3 sepenuhnya." Lindong berkata setelah berpikir sejenak. Mendengar ini, tatapan Ding Yue beralih ke Xiuyan yang sedang berhadapan dengan Guandong di kejauhan dan sedikit rasa terkejut muncul di matanya. "Teman Anda ternyata kuat?" tanya Ding Yue dengan tidak percaya, dan Lindong mengangguk acuh tak acuh. "Tentu saja, bukankah Anda melihat bahwa bahkan saudara Guandong pun tersedak mundur oleh saudara Xiuyan? Jadi Anda pasti tahu perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Sehingga bahkan jika kita berdua bergabung, kita mungkin tidak akan mampu mengalahkan Guandong, kecuali kita mempertaruhkan nyawa. Lihatlah penampilan santai saudara Xiuyan, kekuatannya sepertinya meningkat lagi." Lindong menatap sosok Xiuyan dan sedikit fluktuasi aura terpancar dari tubuhnya yang membuatnya samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiuyan telah meningkat lagi. Dia telah meningkat lagi hanya dalam beberapa dekade. Berapa banyak orang yang dapat menandingi kecepatan kultivasi seperti ini? Sepertinya saudara Xiuyan mungkin masih memiliki tempat di turnamen 1000 alam. Mari kita tunggu dan lihat. Saya semakin penasaran berapa banyak kejutan lagi yang diberikan saudara Xiuyan kepada saya. Sulit dipercaya bahwa dia bisa mengalahkan Zenshan. Tetapi saya tetap ingin berterima kasih pada Anda. Saya hampir terbunuh oleh orang itu waktu itu, dan kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman. Adapun penangkapan unicorn kekosongan itu, kita bisa membahasnya lebih lanjut. Jika kita bergabung, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Bagaimana menurut Anda?" Guandong berkata perlahan kepada Xiuyan sambil tersenyum. Xiuyan mengangkat alisnya, memperhatikan wajah Guandong berubah lebih cepat daripada membalikkan halaman buku. Namun ia berpikir bahwa pilki asal abadi yang dimilikinya memang sangat langka,
dan tidak ada gunanya bersaing saat ini. Jika kita bisa menangkap unicorn kekosongan, berapa banyak yang akan saya dapatkan? Mata Xiaoyan tenang dan acuh tak acuh. Seberapapun Guandong tersenyum menjilat, Xiaoyan tidak merasakan niat baik apapun terhadap orang ini. Jadi pertanyaan Xiaoyan juga sangat lugas. Tujuannya hanya untuk berharap mendapatkan beberapa pil ki asal abadi. Anda harus membicarakan ini dengan Nona Ding Yue. Grup tentara bayaran Chang Yue kami disewa oleh Nona Ding Yue dengan biaya yang sangat besar. Namun, bahkan jika Anda bisa mengalahkan Zenshan, menangkap unicorn kekosongan akan sangat sulit. Anda harus memiliki rencana yang detail dan mencoba menghindari konfrontasi langsung. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Guandong tertawa. Pada saat ini, Lindong dan Ding Yue perlahan berjalan mendekat dari belakang. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.